Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah mabadu. Saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam melanjutkan proses thalabul ilmi, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang itu filsafat pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 filsafat pendidikan yang berpengaruh. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dan berpengaruh pada abad ke-20. Pengaruh ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di tempat kita di Indonesia, tetapi yang populer itu di Amerika pada awalnya, di mana filsafat ini menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan di dalam dunia pendidikan. Progresivisme selalu dihubungkan dengan pandangan the liberal road to culture. Artinya, flexibility, toleransi, lentur, tidak kaku, terbuka, dan tidak menolak adanya perubahan. Tidak terikat dengan doktrin tertentu, apalagi doktrin yang dipandang sebagai sesuatu yang absolut. Para penganut aliran progresivisme ini selalu berpikiran terbuka, menjelajah sesuatu yang baru, menghargai perbedaan, dan terus mendapatkan satu sudut pandang sehingga selalu bersifat progresif. Ini adalah sifat yang positif. Aliran ini kurang setuju adanya pendidikan yang terkesan otoritarianisme dalam segala bentuknya tentunya, oleh otoritarianisme agama, otoritarianisme moral, politik, etika. Karena itu ini disebut sebagai progresif. Progresivisme berkembang pesat pada abad ke-20, namun pertaliannya dapat dilihat jauh ke belakang, yaitu zaman Yunani kuno. Misalnya Heraklitus yang hidup pada abad ke-6 sampai ke-5 sebelum Masehi, dan juga Socrates yang hidup pada abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Juga oleh Protagoras yang hidup pada abad ke-5 Masehi. Heraklitus mengatakan sifat terutama dari realitas adalah perubahan. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini. Semua berubah-ubah kecuali asas perubahan itu sendiri. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri, sehingga mengatakan bahwa satu ilmu atau satu capaian itu tidak ada yang konstan, tidak ada yang final. Socrates misalkan mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kunci kebajikan. Ia dipercaya manusia sanggup melakukan yang baik. Sedangkan Protagoras mengajarkan bahwa kebenaran dan norma atau value tidak bersifat mutlak melainkan relatif, tergantung oleh waktu dan tempat. Jadi satu dipandang baik oleh satu komunitas belum tentu dipandang baik juga oleh komunitas yang lain. Satu dipandang baik pada masanya, tentu tidak dipandang baik atau kurang baik di masa yang lain. Oleh sebab itu, progresivisme bila mana dikaitkan dengan pendidikan modern abad ke-20, maka konstruksi dunia pendidikan telah banyak dilakukan dan diinisiasi oleh karya nyata yang telah dicapai oleh manusia. John Dewey misalkan, tokoh yang amat sangat berpengaruh di Amerika Serikat, yang melalui istilahnya sekolah kerja. Bila kita melanjutkan satu pandangan filsafat yang kedua, yaitu filsafat esensialisme. Dalam esensialisme, bahwa tujuan daripada filsafat pendidikan ini bagian daripada
melakukan kritik daripada progresivisme. Bahwa progresisme selalu terbuka, selalu melihat adanya perubahan, adanya satu hal yang baru, tidak mau terikat oleh keadaan, maka doktrin-doktrin yang diajarkan tidak bisa dipandang sebagai sebuah kemutlakan. Maka esensialisme memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah dan mudah goyah, kurang terarah dan tidak tertentu, serta kurang stabil. Oleh karena itu, esensialisme pendidikan harus di atas pijakan nilai yang mendatangkan kestabilan dan teruji oleh proses kehidupan untuk mencapai tujuan. Tujuan umum esensialisme membentuk pribadi untuk menjadi bahagia dunia dan di akhirat. Isi atau materi pendidikan didasarkan oleh kepentingan pembinaan pribadi yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan yang mampu menggerakkan keinginan manusia. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai miniatur dunia yang dapat dijadikan ukuran kenyataan atau kebenaran dan kegunaan. Jadi ingin saya membuat sebuah anasir-anasir yang memudahkan kita bahwa antara progresivisme dan esensialisme itu terletak pada satu tatanan nilai. Kalau progresivisme itu tidak terikat oleh nilai, dan karenanya dia selalu ingin mendapatkan yang baru dan selalu berkembang, tidak sampai pada nilai finalnya. Sebagaimana tadi dikatakan Heraklitus dan Sokrates bahwa kehidupan itu berubah nilai tergantung situasi dan kondisi. Nah, oleh pandangan-pandangan esensialisme, pendidikan tidak boleh lepas dari nilai. Karena kalau tidak ada nilai, maka pendidikan itu ya tidak berarti. Nah, oleh sebab itu pendidikan harus didasarkan pada satu nilai. Karena pada hakikatnya pendidikan itu mengarah kepada tujuan, yaitu bahagia kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, filsafat perennialisme. Dalam filsafat ini, perennial itu berarti continuing throughout the whole year, yaitu abadi dan kekal. Perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpegang pada nilai-nilai norma yang bersifat kekal dan abadi. Dalam pengamatan perennialisme, akibat dari kehidupan modern telah banyak menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Sebagai jalan keluar, maka perennialisme mengembangkan prinsip atau semboyan regressive road to culture. Kalau progressivis tadi mengatakan progressivis road to culture. Nah, ini regressive road to culture, yaitu kembali atau mundur kepada kebudayaan masa lalu yang masih ideal. Jadi dalam pandangan perennialisme, budaya yang diciptakan atau produk manusia sekarang harus merujuk kepada apa yang dicapai pada masa lalu yang sudah stabil, sudah sudah mapan di dalam pandangan-pandangan manusia. Nah, dari pandangan ketiga ini menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk sampai pada tujuannya, di mana tidak ada yang tidak didasarkan pada satu nilai yang bersifat abadi. Nah, ini bisa kita buktikan bahwa kata manusia itu sendiri kan sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak ada yang namanya kehilangan identitas kemanusiaan. Itu namanya nilai-nilai yang abadi, tentang baik dan benar, tentang kejujuran, tentang kesopanan atau moral, kesantunan, pekerti dan sebagainya. Itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman dulu dan itu terus diabadikan dalam peradaban manusia.
Pandangan yang keempat adalah pandangan filsafat rekonstruksionalisme. Theodor Bremel adalah salah satu tokoh rekonstruksionalisme. Ia berpendapat bahwa krisis kebudayaan kehidupan modern harus segera diatasi sebagaimana perennialisme. Antara perennialisme dengan rekonstruksionalisme terdapat perbedaan dalam cara mengatasi krisis kebudayaan. Perennialisme dengan cara kembali kepada kebudayaan masa lalu yang sudah teruji, terseleksi, dan abadi. Sementara rekonstruksionalisme melalui kesepahaman dan kesepakatan masyarakat dunia mengenai tujuan utama atau tujuan tertinggi kehidupan manusia di dunia ini. Jadi kebahagiaan dunia itu bisa dikonstruksi, bisa dibuat atas kesepakatan dan kesepahaman masyarakat yang hari ini hidup. Kalau kita hari ini misalkan ingin mengkonstruk bahwa kebahagiaan itu definisinya seperti itu, maka tidak selalu berorientasi pada masa lalu. Jadi secara garis besar bahwa rekonstruksionalisme dan perennialisme itu bedanya dari sudut pandangnya. Dalam pandangan perennialisme itu kembali masa lalu yang nilainya masih abadi. Sementara rekonstruksionalisme tidak harus merujuk kepada masa lalu, tetapi bagaimana kesepakatan dan kesepahaman masa kini yang digunakan untuk mengatasi terjadinya krisis kebudayaan oleh kehidupan modern yang serba materialistik itu. Jadi saudara sekalian, kita bisa memahami empat filsafat ini. Yang pertama adalah filsafat. Yang pertama tadi kita sebutkan progresif, ya, tidak didasarkan kepada satu pandangan yang mutlak. Manusia bisa menemukan jalannya sendiri, selalu hal yang baru, anti kemapanan. Adapun yang kedua esensialisme, di mana bahwa esensi kehidupan itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu terutama di akhirat, dunia dan di akhirat. Kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan filsafat perennialisme, bahwa pendidikan itu adalah proses mengatasi problem kehidupan modern. Salah satu caranya adalah melihat kembali nilai-nilai yang mulia, yang abadi, yang terus diwariskan dari sejak zaman dulu sampai hari ini. Dan yang keempat adalah rekonstruksionalisme, di mana setiap proses pendidikan itu mengantarkan kepada bagaimana mengkonstruksi kita mengatasi problem-problem kebudayaan oleh karena kemajuan ilmu dan teknologi. Saya kira demikian pengantar saya. Saya kira cukup pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.